Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku jajan ulama. Di dalam diri kita ini ada sesuatu hal yang bisa menentukan luarnya diri kita. Pahami? Jadi pada diri kita itu ada dua. Ada namanya zahir yang nampak, yang terlihat. Ada namanya batin yang tak terlihat. Tapi maksud dari yang tak terlihat ini bukan berarti tulang atau ini apa jantung, paru-paru, bukan. Tetapi sesuatu dimensi yang dimana sains itu tidak bisa menerangkan. Semisal ruh, kolbu. Kolbu sama hati beda. Hati yang dimaksud dokter dengan hati yang dimaksud pada ahli tasawuf beda lagi. Jadi yang dimaksud hati, makna dari kolbu itu bukan hati yang berada penyakit liver gitu kan ya? Bukan, itu masih nampak, itu masih dohir itu. Jadi intinya pada diri kita itu ada dua. Ada kala yang dohir terlihat, ada kala yang batin yang tidak terlihat. Dohir ini adalah casing kita nih. Dan casing ini dua juga kemungkinannya. Ada kalanya memang menggambarkan atau mencerminkan dari batin kita. Semisal kalian melihat makanan enak banget. Pertama kali yang dilihat apanya dulu? Dohirnya kan? Penampilannya. Kayak Kang apa tuh? Ibnu jualan pisang keju. Atau rotinya itu loh, roti crispy-nya sama Kang Ajam jual pentol es. Itu kan kemasan dulu yang dilihat. Pas kemasannya bagus, menarik, dicicipi. Wah bener ternyata. Enak. Dalamnya pun nikmat. Ada selainya. Lembut. Itu memang seperti itu. Dohir itu satu kemungkinannya. Dia sebagai cerminan. Batin. Di luar itu mencerminkan yang di dalam. Semisal ada teko, kalian tuang. Keluarnya isi apa? Tergantung dalamnya. Dia malah air bilangnya. Kalau dalamnya susu, ya keluarnya susu. Kalau dalamnya teh, keluarnya teh. Kalau dalamnya kopi, keluarnya kopi. Jadi begitu, Kang. Apa yang keluar, ada yang di luar. Apa yang nampak atau terlihat, itu cerminan dari yang di dalam. Satu. Tapi kemungkinan kedua, ini naudzubillah. Bisa juga yang nampak itu adalah kepalsuan. Atau pencitraan. Naudzubillah, semoga kita dihindari. Amin. Ini fenomena ini karena sosmed, karena sing penting viral, bagi-bagi sedekah, atau ngajar kayak begini, bisa aja pencitraan aneh. Naudzubillah tapinya, semoga Allah hindari. Amin. Jadi orang-orang kayak aneh nih yang tampil di sosmed itu hujan lebih besar. Karena kalau hatinya tidak connect, tidak ikut beramal baik, Johir udah beramal baik ngajar, baik secara langsung, baik di online juga. Itu hati-hati. Aneh selalu berhati-hati. Kalau niat salah, naudzubillah, bisa jong. Karena Allah itu tidak bisa ditipu. Karena Allah mengetahui apa-apa yang di hati. Makanya pahami yang kedua. Zahir itu menggambarkan dalamnya secara benar. Tetapi adanya zahir itu menutupi keburukannya yang di dalam. Kalian juga pernah tertipu kan? Dengan suatu kemasan yang ciki-ciki itu loh. Wih, gambarnya, masya Allah, enak nih. Tulisnya juga gemuk banget. Ya, wah, pasti buka isinya. Wow. Cuma segini, habis. Atau kalian pernah juga makan mie, Indomie itu atau mie sedap? Wah, udah disebutin nih, nggak ada endorse lagi. Indomie sedap. Silakan hubungi Pondok Pesantren Mubarak Boyolali untuk mengendorse. Itu dalamnya terkadang kagak ada bumbunya. Ya kan? Oh, iya. Karena casing itu naudzubillah terkadang tidak mencerminkan dalamnya. Karena memang kepalsuan, pencitraan. Hati-hati kalian. Kalau kalian bisa menipu orang-orang sekitar, kita semua di sini bisa menipu orang sekitar kita dengan penampilan pakai jubah kayak begini, berjenggot, begondrong, rambutnya panjang, gondrong, pakai sorban,
Udah pakai sorban tuh, pakai ini juga tuh. Rompi lah, apalah itu. Kayak tuh udah kayak ulama belum? Santai. Masya Allah, banyak orang yang husnudzon. Saking baiknya mereka, bukan karena baiknya aneh. Saking hebatnya mereka, bukan karena hebatnya aneh. Ada yang manggilnya Ustadz. Ini melesetin Ustadz. Malu kalau ngomong Ustadz. Ada yang ngomong buye. Buaye. Ada yang ngomong buya, ada. Wah, gus lah. Banyak kiai segala macam. Ada yang ngomong wali juga. Alah. Itu bukan karena aneh, tapi hebatnya mereka berhusnudzon. Karena melihat zohirnya aneh. Yang penting kita jangan kegeeran. Kalau zohir kita sudah baik dan orang menilai kita baik, memang harus seperti itu. Kewajiban orang lain ketika melihat kita udah berzohir baik harus baik. Begitu juga kita. Ketika kita melihat ke orang lain dan zohirnya dia sudah baik, beramal baik, berpenampilan baik, maka wajib kita harus menilai dia itu baik. Gak boleh kita sosok nilai hatinya. Karena perkara hati cukup Allah yang mengurusi. Allah yang menilai. Malaikat sekalipun nggak bisa menilai hati manusia. Kalau kita sosok mau menilai hati orang. Tetapi kalau ada orang yang menilai kita baik, tolong perhatikan. Jangan sampai kalian itu terlena sama penilaian orang lain. Kalau ada orang lain yang menilai kita baik disebabkan zohir kita baik, jangan kegeeran, jangan kepedean, jangan bangga. Karena apa yang mereka lihat hanya zohirnya kita yang baik, tapi belum tentu melihat hati kita yang buruk. Nauzubillah. Banyak kemaksiatan kita yang tidak mereka lihat. Makanya jangan pernah merasa aman atau merasa pantas gitu dipuji-puji oleh orang lain. Oleh karena itu, aneh selalu mengajarkan kepada kalian dan selalu mencontohkan kepada kalian, mau bagaimanapun kedudukan, tetaplah bahwasanya kita ini seorang santri. Terserah orang memanggil apa, terserah orang mau menilai bagaimana, jangan sampai kalian goyah karena pujiannya, apalagi karena cacian. Karena pujian aja kita nggak boleh goyah, apalagi karena cacian. Pujian kita jangan sampai goyah, masa tinggi. Iyalah. Wah. Pantas dipuji gitu, merasa kayak, wah, pasang dua ada star syndrome namanya itu. Iya, star syndrome itu jadi orang yang baru dikenal orang langsung kayak merasa bangga gitu. Biasanya kalau artis dadakan tuh bahaya kayak gitu tuh. Namanya star syndrome. Jadi sindrom menjadi seorang bintang gitu. Jangan sampai. Apalagi kalau dihina orang, goyang jadi turun ngedon. Ya, itu hamba-hamba amatiran itu. Berarti menilai dirinya sendiri karena orang lain. Karena orang bukan karena kejujuran hatinya sendiri. Siapa yang paling mengetahui diri kita? Allah. Selain Allah, kalau bukan kita siapa lagi? Makanya mau bagaimanapun orang lain mau menilai kita, mereka itu penilaiannya nggak akan ada yang benar. Yang benar-benar bisa menilai kita cukup Allah dan diri kita sendiri apabila kita jujur. Makanya jangan terbang, jangan apa? Gimana kata-kata itu? Dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Nah, jadi kan sudah paham kan? Di diri kita itu ada dua, ada kalian dohir, ada kalian batin. Dan batin kita itu ada dua kemungkinan. Satu, memang mencerminkan dalamnya batin kita. Terkadang naudzubillah, dohirnya itu bukan mencerminkan sesungguhnya yang di dalam, tetapi menutupi keburukan yang di dalam atau menutupi batinnya. Hati-hati kalian. Udah mondok di sini dan mondok dimanapun nanti, lanjut belajar dimanapun nanti. Semisal kalian udah duduk ngaji, dohirnya ngaji, hatinya nggak ngaji, lalai, tak ternilai. Kalian berdoa panjang lebar, begitu banyak lafaz yang diucapkan, tapi hati tidak ikut berdoa, lalai, tak ternilai. Nggak akan ada pengabulan doa. Walaupun Allah sudah berjanji, udhuni astajib lakum. Mintalah padaku, berdoa, ayo berdoa. Allah yang nagih langsung. Walaupun Allah yang nagih, tapi Allah juga memberi jaminan. Maka akan kabulkan, maka akan kuperkenakan. Tetapi kalau kalian berdoa sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, la yustajibu du'a min qalbi ghafil.
tidak akan ada pengabulan doa di hati yang lalai. Makanya kalau kalian ngaji nih susah connect, nggak paham, itu coba tanyakan hati kalian, udah ikut ngaji belum? Aneh bisa aja sebutin satu-satu. Siapa yang ngajinya tenanan, hatinya ikut ngaji, siapa yang enggak. Tapi aneh enggak setiap waktu seperti itu kan. Paling nyindir dikit sedikit kan. Karena perkara hati itu cukup Allah yang tahu. Walaupun Allah bisa berkehendak memberitahu kepada siapa hambanya yang ingin dikasih tahu. Kadang kan aneh sok-sokan kan. Menilai hati kalian. Tapi delalah bener. Ngerasa nggak? Pernah nggak kalian ngerasa? Walaupun aneh nggak nyebut nama kalian. Walaupun aneh nggak nunjuk kalian. Sedang ngebahas begini juga ada yang merasa hati kesindir. Wah ya gua ini makan gua lagi. Ya emang bener. Emang ente yang aneh maksud? Ya paham Pit? Ini contoh manggil nama Hafid, manggil nama Hafid. Doa Nabi Muhammad. Makanya hati-hati kalian. Allah itu sebelum menilai dohir kita, menilai hati kita dulu, menilai batin kita dulu. Jadi pahami ya. Sekali lagi kesimpulannya, di diri kita itu ada dua, terbagi menjadi dua. Ada kalanya zahir, ada namanya batin. Yang zahir itu ada dua kemungkinan. Satu, mencerminkan sebenar-benarnya batin. Yang kedua, menutupi keburukannya batin. Tapi Allah tidak bisa ditutup-tutupi. Hati-hati dengan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kita nih. Ganteng kah? Biasa aja kah? Atau biasa aja banget kah? Wa amwalikum. Dan harta kita. Allah nggak ngelihat. Itu perkara zahir semua itu. Karena Allah maha goib. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah itu memandang, melihat. Yang duru itu mananya kalimah fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhari. Kalimah fi'il mudhari itu memiliki dua waktu. Hal istiqbal. Sekarang akan datang. Allah menilai kita, memandang hati kita sekarang dan akan datang. Baru wa'malikum, dan amal kita. Makanya kalian itu hati-hati. Menjaga hati itu nggak cuma sekarang ketika dinasihatin seperti ini. Kapanpun, dimanapun. Selalu kalian bercermin dengan diri kalian. Hati kalian, sudahkah ikhlas? Sudahkah benar? Sudahkah sesuai dengan dohir? Ketika dohir ngaji, hatinya ngaji. Ketika dohir sholat, hatinya sholat. Semua kalian harus koneksikan. Satu. Sejalan agar kalian tercapainya mendapat ridha Allah. Karena Allah memandang qalbu kita terlebih dahulu, baru memandang amal kita. Kalau qalbu kita lalai, tapi amal kita baik, hati-hati, tidak selamat. Karena Allah itu memandang yang sebenar-benar yang dipandang, menilai dengan sebenar-benarnya penilaian. Tidak bisa kalian tipu. Hati-hati. Paham? Jadi mulai dari sekarang selalu raksa hati kalian. Perbaiki niat kalian. Terus introspeksi diri. Perbaiki diri. Dan juga introspeksi hati. Serta perbaiki hati. Semoga Allah mudahkan kita semua memiliki hati yang tulus. Hati yang ikhlas. Menjadi murid yang siddiq. Yang jujur. Dan semoga Allah berikan kemudahan kita agar mendapatkan ridhonya. Karena kita memiliki zahir dan batin yang sejalan. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah akhrizna min qalbi kulla qadri dunya. Allahumma akhrizna min qalbi kulla qadri dunya. Allahumma akhrizna min qalbi kulla qadri dunya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya munawwiral qulub nawwir qulubana bi nuri Rasulillah. Nawwir qulubana bi nuri ma'rifatillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المريدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة.
Allahumma rizukna ikhlas wal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa keikhlasan ya Allah, dan keistiqomahan ya Allah, sehingga kami meninggal dalam dunia ini ya Allah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan ya Allah husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta tanzil hazna idza syi'ta sahla. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط